pemirsa, apa kabar? Selamat malam. Kembali berjumpa bersama saya Maria Francisca dalam acara dialog khusus dengan mengambil topik saat Mas Maji harus bicara. Di studio kami telah hadir keempat narasumber yang spesial pada malam hari ini dengan warna hitamnya yang khas. Saya akan menyapa terlebih dahulu untuk KRAT Haji Tarmaji Budi Harsono Adinagaro SE. Selamat malam Mas Maji. Selamat malam Mbak. Beliau adalah Ketua Dewan Pusat Bidang Idealisme atau ke-SH-an. Kemudian di sebelah Mas Maji ada Kolonel Purnawirawan Richard Simorangkir. Selamat malam Mas Richard. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik. Beliau adalah Ketua SHT Pusat Bidang Organisasi dan Teknik ya. Kemudian di sebelah Mas Richard tepatnya ada Dr. Aliadi Ika MM. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Cabang Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Haji Hari Wuryanto SHMAK. Selamat malam Mas Hari. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Beliau adalah Sekretaris SHT Pusat ya. Kemudian di studio kami juga ada para penonton yang juga khas. Bisa kita minta aplaus? Yang juga khas dengan warna hitamnya, khas dengan semangatnya ya. Jadi sebelum acara berlangsung memang sudah nanti sedikit ada surprise ya di tengah dialog ini. Tapi sebelum kita berbincang-bincang membahas tentang topik kita pada malam hari ini, saat Mas Maji harus bicara, kami akan menampilkan satu visual berikut ini. Sebagai salah satu perguruan pencak silat historis yang membidani lahirnya IPSI, Persaudaraan Setia Hati Trate kini telah berkembang pesat. Bahkan bisa dikatakan menjadi perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Persaudaraan Setia Hati Trate yang didirikan tahun 1922 di Pilang Bangau, Madiun oleh Ki Hajar Harjo Utomo merupakan perguruan pencak silat yang di dalamnya mencakup semua pencak silat yang ada seluruh negeri ini. Perguruan Setia Hati Trate juga telah menelurkan atlet-atlet pencak silat yang telah menjuarai baik tingkat lokal maupun nasional. Anggota PSHT tidak hanya berada di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Pada bulan Syuro, banyak para calon anggota PSHT dari luar negeri yang disahkan di Padepokan Pusat di kota Madiun ini. Memang tidak semua calon anggota baru harus disahkan di Padepokan Kota Madiun. Para calon pendekar tersebut bisa disahkan di tingkat cabang kabupaten. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi gesekan dengan perguruan lainnya. Karena dalam setiap pengesahan, dalam menerima anggota baru, PSHT bisa mengesahkan ribuan bahkan puluhan ribu di seluruh wilayah cabang yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Ini membuktikan bahwa perguruan PSHT sudah go internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, pengurus Padepokan Setia Hati Trate Madiun, di samping mengembangkan gerakan-gerakan silat Setia Hati Trate, juga berupaya mengembangkan aset perguruan. Hingga saat ini aset PSHT sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu diantaranya adalah Padepokan Setia Hati Trate yang begitu megah. Selain Padepokan juga memiliki alat transportasi dan berupaya mengembangkan pendidikan yang bernama SMK Pariwisata. Di sektor perhotelan, perguruan Setia Hati Trate ini juga mengembangkan hotel dengan sejumlah kamar, bahkan ada sejumlah tanah yang berada di kota Madiun. Selain itu di Padepokan ini juga ada sebuah ruangan yang menyimpan mahar dalam bentuk uang recehan dari nominal Rp100 hingga Rp1.000 yang tersimpan di 14 karung.
Dalam mengatur seluruh aset ini, para pengurus juga diatur dalam ADART dengan sejumlah pengurus yang dipilih di internal PSHT. Ya pemirsa, itu tadi gambaran singkat tentang profil persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat yang berada di Madiun. Dan langsung saja saya akan bertanya pertama untuk Mas Maji. Tadi sudah disebutkan bahwa persaudaraan Setia Hati Ternate ini merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang membidani lahirnya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Mungkin Mas Maji bisa mengulas kepada pemirsa di rumah tentang perkembangan dari persaudaraan SH Ternate hingga saat ini. Terima kasih, Mbak. Perkembangan SH Ternate itu tidak didasari katakan itu mendirikan kemudian dunia pencaksilat saja, tidak. Jadi didasari dari rasa batin di antara kita ini terjalin persaudaraan. Memang SH Ternate lahir zaman penjajahan tahun 22 yang dilahirkan oleh Bapak Arjotomo, yang semula itu hanya didik kepada teman-temannya, tapi tidak taunya minat para pemuda cukup banyak, dan Pak Arjotomo itu memang seorang pejuang, dan beliau itu mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai salah seorang perintis kemerdekaan. Dan jadi watak sifat jiwa pejuang itulah mendasari SH Ternate ini berkembang, tapi hubungan satu sama lain itu selalu didasarkan pada persaudaraannya. Ini perkembangan pertama. Nah, beliau pada saat sekitar tahun 32 sampai 38 beliau itu hampir tiap saat itu keluar masuk penjara, dan di usia pada tahun 38 beliau itu sudah katakan itu terserang penyakit, sakitnya sakit mati separuh. Tapi anak didiknya dengan penuh kesetiaan tetap menunjuk beliau itu sebagai katakan ketua atau pemimpin di SH Ternate. Bahkan pada tahun 42 atas dasar usulan yang bernama Suratno Surengpati, ya, beliau itu mengusulkan supaya nama yang semula nama PSC SH Pemuda Sport Club berubah nama menjadi SH Ternate. Tapi watak sifatnya masih pegurun, masih apa kata guru, dan gurunya itu Bapak Arjotomo. Karena apa? Di saat Jepang masuk untuk mengelabui penjajah, dirubah namanya dari PSC menjadi SH Ternate. Ini awal muasal namanya SH Ternate. Kemudian pada tahun 48 tidak katakan secara terbuka, SH Ternate sudah melangkah mengorganisir agar supaya bisa berkembang. Nah, tahun 52 beliau Bapak Arjotomo itu meninggal. Tahun 53 namanya Pak Sutomo Mangunkusumo itu diangkat menjadi ketua pusat. Nah, disitulah watak sifat katakan berorganisasi itu ada. Tapi hubungan tetap hubungan, biarpun berorganisasi, watak sifat pasedulurannya itu sangat kuat. Ini tahun 52, tahun 53, 56 karena Bapak Sutomo Mangunkusumo pindah ke Surabaya, maka pimpinan itu diserahkan kepada Pak Irsad. Jadi dalam pemindahan pemimpin dengan pemimpin itu atas dasar katakan penunjukan, di mana ditunjuk orang-orang yang katakan dipilih dari para warga ini yang paling baik. Tahun 56 itu Pak Irsad memimpin, terjadilah katakan itu kode SH Ternate ada,
kemudian perubahan penyempurnaan beberapa jurus 1 sampai 4. Nah, tahun 56 itu ibaratnya terjadi perubahan-perubahan, tapi watak sifatnya katakan penyempurnaan. Nah, murid yang pertama kali menurut katanya, karena saya tidak belum, pertama kali yang menerima perubahan itu adalah almarhum Mas Imam Gus Subangat. Nah, Mas Imam Gus Subangat lah kita anak didik beliau yang sekarang berkembang, ya boleh dikatakan itu dimanapun sekarang ada. Nah, beliau pusat itu baru tahun 74 sampai 77 diganti oleh almarhum Bapak Badini. Bapak Badini kemudian diganti oleh saya tahun 81. Disitulah terjadi perubahan. S1 ini menurut pandangan beliau almarhum Mas Imam sebaiknya dipimpin dari 2 jalur. Jalur idealisme, jalur profesionalisme. Idealisme adalah rohani atau keesaan, profesionalisme bidang teknik dan organisasi. Dulu saya belum berpikir, tapi setelah saya renungkan, itu yang sangat tepat, karena rohani dengan jasmani tidak bisa bersama. Sehebat apapun orang itu tidak katakan punya kelebihan, sulit. Jadi kalau rohani ya rohani, jasmani jasmani. Lah, sekarang itu saya kembalikan yang tahun 81, 87 beliau almarhum Mas Imam meninggal. Ini agak sedikit guncangan. Beliau yang mengatakan di dewan itu belum siap, kita belum siap, sampai tahun 2000 atau 2021. Kemudian karena almarhum Pak Marwoto sebagai ketua Dewan Pengganti Mas Imam itu meninggal, akhirnya saya luruskan dulu, saya jadikan satu dulu. Perkembangan ini saya mulai berpikir bagaimana menjadikan kembali seperti itu tahun 81. Nah, saatnya sekarang ini saya harapkan saudara-saudara saya sudah dewasa, sudah ngerti dan lebih pandai dari saya, maka pada tahun 2014 ini saya kembalikan lagi idealisme, profesionalisme. Menjadi 2 jalur kepemimpinan lainnya. Ya, Baik. ini kita coba katakan sambil menunggu adanya para patan luhur, ini berjalan sekarang. Perkembangan saat terakhir sudah sulit dibendung. Ya. Karena sudah bergerak dari tempat ke tempat, dan hebatnya, kalau sangatan hebat ya, namanya orang milik sendiri, kalau tidak kata hebat siapa lagi katanya. Kecap nomor 1 ya. Kecap nomor 1 semua. Nah, itu tidak pernah promosi, tidak ada katakan akan dibuka latihan, tidak diem, klub. Jadi secara alami begitulah adanya. Mas Richard mungkin ingin menambahkan, kalau tadi Mas Maji mengatakan S1 ini tidak pernah promosi, tapi perkembangannya sudah sampai go internasional. Kiat-kiat apa sebenarnya sehingga S1 itu bisa sampai sebesar sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya memang S1 ini dari dulu sampai sekarang itu kita tidak pernah promosi. Datanglah beramai-ramai di S1 tidak. Tetapi orang masyarakat itu melihat Mbak, secara lihat, loh, desa Trate kok muridnya kok banyak, ada apa di dalamnya. Maka lama-lama itu masyarakat itu beramai-ramai datang, dan kenyataannya itu yang dia kagumi adalah rasa persaudaraannya. Jadi kalau kita tuh sudah namanya sebelum latihan itu ada salaman, hormat pada pelatih, terus kemudian doa, itu prinsip Mbak. Kalau nggak seperti itu ya bukan Satrate. Terus baru latihan, pulang juga seperti itu. Itu yang dikagumi oleh masyarakat, sehingga saya lihat itu beramai-ramai datang untuk mendaftarkan diri
Desa Trate. Berarti selain kuantitas muridnya yang banyak, kualitas murid ini juga benar-benar dijaga ya, Oh iya, Mas Mbak. Richard ya. Iya. Dari tahun 2022 dibentuk, Iya. saya lihat juga watak dan sifatnya masih terjaga, mulai dari kesetiaannya, persaudaraannya, kemudian sifat pejuangnya juga Betul, masih sangat iya, iya, dijaga. betul. Apakah itu memang dalam proses hal itu, pengajaran dari pelatih ke murid-muridnya ada kendala tidak, Mas Richard? Kalau menurut saya, kalau pengajaran pelatih kepada murid itu kendala tidak ada. Ya walaupun sedikit adalah yang nakal mesti ada, tetapi sebenarnya kendala prinsip tidak ada. Karena rata-rata kalau mereka sudah masuk, kita didik, kita juga kita ajari bagaimana kalau salah minta maaf, terus bagaimana dituturi sampai baik dan sebagainya. Sehingga sang murid atau siswa ini dengan pelatih, dengan sesama kawan itu cukup baik dalam latihan. Baik, Mas Panji, sebenarnya filosofi apa ya, atau prinsip apa yang ditanamkan, yang ingin ditanamkan untuk setiap murid SH Trate? Menghargai orang lain, apapun bentuknya, namanya orang itu harus dihargai. Kelebihannya, kekurangannya, dan kita tidak boleh sombong. Maka di dalam menjamin persaudaraan itu ada satu penekanan di saya, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, dan saling bertanggung jawab. Dari mana mereka berangkat, apapun keyakinannya, agamanya, kekayaannya, kita harus saling menghormati. Tidak perlu kita mengupas kejelekan mereka. Saling sayang menyayangi, kita ini sama-sama miliknya Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Ya. Kewajiban kita menyayangi. Dan organisasi Persaudaraan Sejati Hati Trate akan utuh, siapapun juga harus ikut bertanggung jawab. Bukan berarti ketua harus tanggung jawab sendiri, enggak, karena bentuknya pas seduluran aja. Filosofi yang kita ada. Dia harus bertindak berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, sebagai orang SH Trate, janganlah sampai kita ini membuat orang lain susah. Bagaimana kita ini datang ke satu tempat itu harus bahagia, harus senang. Harus membagikan kebahagiaan begitu, Mas Panji ya? Jadi kita jangan mentang-mentang dupai kuoso dan sebagainya menunjukkan kekuasaannya, enggak. Jadi filosofinya opolane gawe seneng liyan, ojo gawe susah liyan. Luar biasa, Mas Panji. Mas Ali mungkin bisa menceritakan kepada kita semua bahwa tentunya dalam perkembangan SH Trate ini juga berkembang pula fasilitas dan juga aset yang dimiliki oleh SH Trate. Sejauh ini bagaimana, Mas Ali? Oh ya, terima kasih. Sejak Mas Darmaji itu sebagai Ketua Umum SH Trate Pusat di Madiun, ini tahap demi tahap, tahun demi tahun, aset SH Trate itu semakin besar, mulai tanah, bangunan, baik itu bangunan padepokan, pencaksilat, kemudian bangunan penunjang lainnya, bangunan untuk latihan, kemudian juga hotel, bangunan untuk pendidikan, itu semakin besar sampai. Bahkan dari hasil audit yang terakhir, yang karena ini semua itu kemarin Januari 2014 ini sudah kita audit semua oleh akuntan publik dari Jakarta, itu nilainya sekitar 29 miliar nilai saat ini, karena ini di Madiun nilainya sekitar, tapi jumlah bangunan ini semakin bertambah. Makanya ke depan pun kita harapkan perkembangan SH Trate itu asetnya tidak hanya di Madiun saja. Kita masing-masing cabang Bu sudah akan mengembangkan, ingin memiliki suatu padepokan